Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya Marsudi Prahoro. Kita akan belajar IPA secara bersama-sama. Harapan saya pagi hari ini semua anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Patut kiranya sebelum belajar kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari nanti bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain, sehingga kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi dunia. Baiklah anak-anak, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita ini dengan berdoa. Silakan berdoa dimulai. Selesai? Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini saya akan mengajak anak-anak sekalian untuk mempelajari tentang pembelahan sel. Pembelahan sel ini bagian dari mata pelajaran IPA, yaitu pada bagian biologi. Berbicara masalah sel, tentunya kita akan teringat kembali pada materi kelas 7, yaitu organisasi kehidupan, di mana di situ dikatakan bahwa sel adalah bagian terkecil dari suatu organisme. Nah, pada kesempatan kali ini kita mempelajari sel. Kenapa sel itu kok dikatakan salah satu fungsi dari sel adalah untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, kemudian ada penambahan sel dan lain sebagainya, sehingga kita nanti dari pembelahan sel ini kita akan tahu kenapa suatu organisme itu kok bisa tumbuh dan berkembang. Kemudian bisa juga makhluk hidup itu bisa berkembang biak. Baiklah anak-anak, pada materi pembelahan sel ini KD yang kita pelajari adalah KD 3.1, yaitu menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. 4.1 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Berikutnya IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi ada 3 IPK, yaitu 3.1.1 mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis. 3.1.2 menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis. 3.1.3 menjelaskan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Dari indikator pencapaian kompetensi ini, akhirnya kita mengetahui bahwa tujuan dari pembelajaran kita pagi hari ini adalah agar kamu dapat mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis, agar kamu dapat menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis maupun meiosis, dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah kamu dapat menjelaskan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Baiklah anak-anak, berikutnya mari kita cermati, kita ikuti video yang akan saya tampilkan pada sesi pembelajaran pembelahan sel kali ini. Oke, silakan. Mitosis
Meiosis adalah proses pembelahan di mana kromosom di dalam nukleus terbelah menjadi dua set kromosom yang identik. Sedangkan meiosis, ciri pembelahan secara meiosis adalah terjadi di sel kelamin, jumlah sel anaknya 4, kromosom setengah induknya, dan pembelahan terjadi 2 kali. Adakah yang tahu apa perbedaan mitosis dan meiosis? Sebelum terjadi replikasi pada meiosis dan mitosis, membran nukleus terurai DNA, kemudian mengatur menjadi kromosom. Pada meiosis, pasangan kromosom bersatu dan terjadi silang yang mengakibatkan tercampurnya informasi genetik antara pasangan kromosom. Kromosom yang berpasangan kemudian sejajar di sepanjang ekuator dan kemudian berpisah ke setiap ujung sel. Pada meiosis, pembelahan kedua menghasilkan 4 sel dengan jumlah setengah kromosom induknya. Mitosis hanya terjadi 1 kali pembelahan yang menghasilkan 2 sel tanpa perubahan dalam jumlah kromosom atau kromosom identik